Halo, selamat sore rekan-rekan off-roader. Salam off-road. Go. Sesuai dengan permintaan teman-teman, hari ini kita akan mereview Thanos bermesin truk 14B. Sekarang kita akan coba review. Oke teman-teman, ikutin terus dan tonton sampai habis. Ya, kita langsung dengan Om Bobby. Om Bob, gimana Om Bob? Apa aja sih spek dari Thanos bermesin truk 14B? Bisa Om Bob jelaskan? Mungkin dari kaki-kaki dulu Om Bob. Ya. Silahkan Om Bob. Ya, ini sejarahnya mobil ini memang kita bangun dengan tujuan mobil off-road yang spek ekspedisi. Artinya untuk long trip, untuk jarak jauh yang bisa kita pakai untuk yang off-road berhari-hari. Mobil ini oleh ownernya dinamain Thanos. Siap. Karena kebetulan suka dengan film itu apa, The Avenger, jadi diberi nama ini Thanos. Kemudian mobil ini sendiri ini mobil gado-gado. Siap Om. Mobil gado-gado itu maksudnya terdiri dari beberapa merek lah. Yang pasti di sini ada 2 merek. Kalau bodi bisa dilihat ini bodinya Suzuki Jimny, Suzuki Katana. Ya, bodinya tahun 90. Kemudian untuk mesinnya baru Toyota. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat ya teman-teman, kita mau lihat dari depan dulu. Oke, siap Om. Dari depan. Nah, dari bawah ini menggunakan ban badak ekstrim. Ukurannya 35 kali 10,5 kali ring 15. Bedlock berarti ini Om. Ya, ini kemudian memakai bedlock, velg bedlock. Ya, Daytona biasa. Karena kita sudah yakin dan teruji, karena teman-teman off-roader pasti memakai velg ini udah recommended, murah meriah tapi bisa dipertanggungjawabkan ketahanannya. Siap. Kemudian untuk kita mulai dari kaki-kaki teman-teman. Oke. Ini kaki-kakinya mempergunakan Toyota FJ40 atau Toyota Hardtop. Jadi Toyota FJ40 kaki-kakinya, kemudian kita pakai lengan ayunnya atau lower armnya VX80. Kemudian sudah menggunakan disc brake, kita pakai disc brake-nya high loop. Kemudian kaliper remnya kita pakai Toyota Innova. Jadi ini Toyota. Kemudian untuk gardan sendiri punya rasio ini 488. Jadi kita pakai Yukon. Kemudian dia pakai locker, ARB locker. Kemudian kalau dari depan kelihatannya lanjut ya, dari gardan sudah di reinforce, sudah menggunakan juga shock breaker coil over shock, mereknya yang murah meriah aja, stage 9. Kemudian dengan travelnya ini 12 in, kemudian casingnya 2,5 in. Kemudian kita lanjut apalagi ya, jadi di depan ini teman-teman tahu semua nih, ini alat bantu. Off-roader pasti sudah mengenali namanya Win yang paling legendaris, merek Warren. Kita ini kebetulan M50 series 6 M50, tapi sudah kita upgrade menggunakan kontaktor atau solenoid Albright UK. Kemudian sudah menggunakan ini dinamonya, motor winch-nya ini menggunakan 9,5 XP Warren. Kemudian kita pakai slingnya tipe plasma room 14 mm. Kemudian di bawah ada alat bantu juga. Ini winch lama konvensional nih, winch PTO. Power take off. Dia rasionya low, jadi bukan menggunakan gearbox gardan, tapi kita menggunakan gearbox sendiri yang lebih low lah. Kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ke belakang ya. Ini sudah, nanti kita lihat mesinnya ke belakang. Kalau depan shock breakernya pakai stage 9 12 in, kalau belakang kita menggunakan 10 inch. Nah, stage 9 sama, tapi spring rate-nya kita rubah semua teman-teman ya. Jadi makanya beda lah.
karena spring rate yang dari pabrik itu tidak kurang mumpuni dengan bobot berat mobil yang kita pergunakan. Nah, mobil ini sendiri kalau dari tampakan luar secara bodi dia Hyundai Katana, tapi kalau lebih jeli mumpung belum dideko atau belum dicat, ini kita perpanjang belakang, kita perpanjang 15 cm. Kemudian yang di depan itu kap mesin kelihatan itu diperpanjang 20 cm. Jadi wheelbase roda kebetulan ini kan FJ40 itu 240, jadi 2 meter 40 cm, tapi kita perpanjang karena gardan depan kita majuin ke depan, jadi 245 cm. Di belakang teman-teman ban cadangan, kemudian ada biasa ini lip jack. Kemudian di dalamnya buka dulu ya. Oke Om. Ini ada cargo barrier. Ya. Cargo barrier. Tangki udah kita naikkan. Berapa ini Om? Ini tangki ini kita Kapasitas bikin sendiri, kapasitasnya kurang lebih 115 liter. Saya pikir cukup lah untuk 1 minggu kita full dalam hutan, nggak perlu bawa beli bahan bakar lagi. Ini bahan bakarnya solar, pakai Dexlite. Dexlite nih peralatannya. Kemudian di belakang ada winch bantu untuk geser-geser pantatnya, ada kita pakai biasa aja mereknya, merek 4Winch gitu ya teman-teman. Kemudian lampu-lampu kita menggunakan yang rias saja, yang penting fungsional. Karena pengalaman kita dalam hutan, kalau kita sender-sender ke pohon, ke dan kemudian ke tebing-tebing tuh rawan rusak, jadi kita pakai yang murah meriah saja nih. Nah, kalau di belakang ini bisa dilihat, ini menggunakan 4-link, sistem suspensinya 4-link, jadi 4 sistem 4, jadi 4 link ya. Nah, kemudian ada lateral pakai, terus shock breaker menggunakan tadi stage 9 travel 10. Kemudian ini menggunakan disc brake juga, jadi muka belakang disc brake. Kemudian ya dia pakai RB locker juga sudah. Dia pakai ini, ada yang merah-merah nih. Ini namanya limited strap. Limited strap ini untuk fungsinya untuk menahan supaya pada saat travelnya molor panjang dia tidak sampai habis gitu. Jadi supaya fungsi shock itu tidak terlalu ada beban atau travel tiba-tiba dia tidak gampang rusak. Ada limitnya, limited strap. Siap. Kemudian kita bisa lihat ke depan. Nah, ini yang agak sedikit istimewa karena kita supaya lebih yakin di medan off-road yang super ekstrim, kita menggunakan as roda ini keluaran USA Longfield, merek Longfield ya. Semua set hanya depan, kalau belakang masih kita perlu dengan standar karena menurut kami sudah cukup mumpuni untuk kerja di medan super berat atau super ekstrim. Interior di dalam bisa dilihat nih. Oke. Ya, dari kursi pakai. ini tidak biasa Om. Oh, kalau kursi memang nih ya karena si empunyanya ini kepingin yang nyaman, dia minta pakai jok elektrik. Dari? Ini ex BMW lah. Ex BMW ya. M3 kalau tidak salah. Fungsi semua Om itu? Ini fungsi semua. Nih. Nah, bisa maju mundur, naik turun. Siap. Ya. Ini bisa turun naik semua, fungsi semua. Nah, kemudian ini ada air locker tadi. Ini ada tombol kompresor, locker depan, locker belakang. Setirnya ini sistem quick shifter, jadi bisa dilepas pasang ya, dicabut bisa dipasang. Nah, kemudian di dalam nih bisa dekat lagi. Ini ada tombol-tombol, ada lampu headbar, lampu side lamp, lampu samping, lampu belakang, lampu di kabin ada, kemudian lampu juga di dalam kap mesin kalau ada perbaikan. Kemudian juga dilengkapi dengan tuas wind nih, wind depan, wind belakang, ini pengamannya semua. Kemudian ada ini cut off, ini penting. Sewaktu-waktu apabila kita terjadi keadaan darurat, untuk mematikan mesin nggak perlu kunci kontak, jadi langsung mati. Ya tidak ada arus, langsung engine langsung mati. Karena ini solar, jadi
susah matiin cuma kalau di solar sih kita pakai langsung dimatikan ke selimut. Ini ada handle double-nya ada, kemudian handle PTO biasa aja. Sementara belum pasang AC. Belum pasang AC, Om. Belum pasang AC karena nanti kedepannya kita akan pasang AC. Siap. Oke, kemudian mesin lihat, ini makanya dibilang nih mobil off-road gado-gado. Bodinya Suzuki Jimny, tapi dia pakai engine Toyota. Kami sudah banyak diskusi, bertukar pikiran maupun melihat mobil-mobil off-road untuk di medan off-road. Rasanya untuk ketahanan, endurance maupun juga durability-nya kita pakai merek Toyota ya. Ini Toyota serinya 14B. Kita belum pakai turbo, jadi masih standar. Kenapa kami nggak pakai turbo? Alasannya kalau di medan-medan yang sulit, misalnya sungai berair ataupun di dalam hutan itu turbonya kalau rusak itu mobil tidak bisa jalan. Nah, kenapa kita pakai konvensional? Supaya mudah perawatan. Oke. Spare partnya banyak. Siap. Di pasar masih banyak lah cari spare part. Ini power steering kita pakai Toyota Kijang aja. Toyota Kijang. Kalau radiator tetap 14B. Kemudian kita pakai itu sistem pengeremannya kita pakai servonya ini punya PX. Ini PX. Oke, Om. Siap. Sama kurang lebih lah dengan Toyota Rino. Baterainya kayaknya akinya pakai Amaron ya, Om. Ya, jadi untuk ini teman-teman jangan lupa ya, kalau kita off-road jarak jauh, jangka panjang, kita harus mempergunakan sumber atau source kelistrikan tuh yang mumpuni. Siap. Nah, untuk winch sekelas 8274 yang sudah mengganti dengan dinamo, menggunakan dinamo 9,5 XP, dia sangat boros karena 6,8 HP. Jadi kita membutuhkan alternator pengisiannya, kita sementara pakai 140 saja untuk mengaliri 2 aki. Ini Amaron yang Duralite Dura Pro ini kalau nggak salah. Ini ampernya 100, terus CCA nya 800. Siap. Ada dua ya, 800 CCA udah lebih dari cukup karena minimal untuk winch waran 8274 pakai 9,5 XP minimal 650 CCA per kong ampere. Nah, dua aki Amaron kita pakai dua, sama tipenya. Kenapa dua? Pasti bukan kita untuk gaya-gayaan, tapi ini untuk safety, untuk supaya winch juga butuh pasokan listrik yang besar, stabil. Ya. Tadi stabil. Alternatornya pakai 140 ampere ya, Om? 140 saja. Dari merek Nissan ya. Merek Nissan. Pakai X Singapura. Siap. Nah, ini teman-teman ini sudah di kabel set semua. Ini ada lampunya, jadi pakai hidrolik, jadi nggak capek kita untuk nahan-nahan ya. Kemudian nggak bisa mental ke kaca. Oke. Gitu. Oke. Kemudian nih jangan lupa nih pengaman kap mesin. Nah, kita pakai namanya ini bonnet pin. Pengunci. Bonnet pin ini pengunci kap mesin. Ini kalau kita hanya mengandalkan yang kuncian dari pabrik itu, kalau dia terbalik sering ini lepas. Jadi kalau kita sudah pakai kunci, pakai bonnet pin, itu rasanya tidak akan bisa lepas lagi. Oke, Om. Kemudian di depan ini ada untuk kita ngangkat gardan, kita pakai di gardan. Kalau kena obstacle yang gardannya nyangkut, jadi dengan tali ini saya bisa narik sistem double line, lebih mudah lah operasionalnya untuk meloloskan diri dari obstacle. Oke, siap, Om. Selain dari spek, Om, ini untuk budgeting, Om. Iya. Kira-kira, Om, berapa, Om? Habis total ini, Om? Untuk budgeting ini memang mobil ini karena tadi dibilang mobil gado-gado, perpaduan dari Suzuki dan Toyota, budgetnya memang karena kita membeli ini, sebenarnya kita dulu ada beli mobil X tubular, mesinnya Cherokee,
Tapi karena kita ambil sasis dan gardannya saja, kaki-kaki kita modif lagi. Nah, kalau bodi ya bodinya karena masih seperti ini, teman-teman lihat masih belum sempurna, belum dideko. Kalau budgeting seluruhnya ya kurang lebih 200 jutaan lah. Siap, 200 Kira-kira jutaan. seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman mau bangun yang pakai ekspedisi, memang saya pikir teman-teman lain yang modifikator memang biayanya memang tidak terlalu tidak bisa murah lah. Karena kita mainkan yang spesifikasinya yang pasti sudah paten dan teruji. Siap. Review untuk Thanos hari ini. Siap. Dan mungkin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan para viewer, dan semoga ini bermanfaat untuk semua. Salam off-road. Salam off-road, go!